Santapan Harian Rabu 20 Januari 2021. Hari ini kita akan membaca Injil Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-30. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus, Engkau dekat dan selalu dekat dengan kami. Ajarilah kami untuk selalu setia di dalam firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami bersujud. Amin. Matius 11 ayat 20-30. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Celakalah engkau Horazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Sahabat Santapan Harian, setiap orang tidak ingin dipandang kecil, lemah, dan kurang pandai. Orang cenderung berjuang untuk menjadi lebih kuat, pandai, hebat, dan besar dengan berani membayar harga yang sangat besar. Yesus banyak mengadakan mukjizat di kota-kota Israel, tetapi orang-orang tetap saja bebal dan tidak mau percaya. Sebab itu, Yesus mengecam beberapa kota yang tidak bertobat, menyindir kebebalannya dan membandingkannya dengan kota Tirus dan Sidon. Menyedihkan sekali. Bahkan dikatakan nasib kota Sodom akan lebih baik dari Kapernaum di hari penghakiman. Hal ini terjadi mungkin karena bangsa Israel merasa bangga sebagai bangsa pilihan yang istimewa. Bangsa Israel sudah banyak mengalami mukjizat Tuhan yang hebat di sepanjang sejarahnya. Selanjutnya, Tuhan Yesus bersyukur tentang hal yang disembunyikan Allah dari orang bijak dan pandai, tetapi dinyatakan kepada orang kecil. Mereka ini mengenal Bapa melalui anak sehingga menjadi milik Yesus. Merekalah orang-orang yang mendapat anugerah. Mereka inilah yang akan mendapat kelegaan dan ketenangan. Allah menghendaki kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Anugerah Allah dinyatakan justru kepada orang yang lemah, kurang pandai, dan juga kecil.
Keangkuhan justru menandakan bahwa masih ada orang-orang yang belum menyadari anugerah Allah di dalam hidup mereka. Menjadi lemah, kurang pandai, dan kecil tidak mudah. Padahal itu ciri kemanusiaan. Ditambah lagi kerapuhan dan keterbatasan pada dirinya. Berani jujur terhadap kerentanan, kelemahan, kekurangan dan keburukan kita adalah langkah awal untuk belajar rendah hati. Bagaimana caranya? Pertama, kita belajar jujur dan sadar atas kerentanan kita, serta mendoakannya kepada Tuhan. Kedua, kita belajar untuk saling percaya dengan berbagi kepada beberapa orang. Dan yang ketiga, kita belajar memberi diri untuk mendengarkan kelemahan dan kelebihan orang lain tanpa menghakimi. Mari kita akui dan terima segala kelemahan diri dan sesama kita dengan rendah hati. Mari kita berdoa. Kasih-Mu telah membuka mata kami yang penuh kegelapan menuju terang yang sejati. Kasih-Mu yang ajaib telah menundukkan kekerasan hati kami. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami merendahkan hati dan berbakti kepadamu dengan melayani dan mengasihi sesama kami. Amin.